Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Raffi Harahap dari AKT 4C yang berNIM 23044340001. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah Auditing 1. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai. Pertanyaan pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Pertama, di sini saya akan menjelaskan auditing menurut saya dan kenapa saya berpendapat seperti itu. Nah, seperti yang ada di PPT ini, jadi auditing itu pada intinya adalah sebuah proses untuk membangun kepercayaan. Nah, coba bayangkan seperti ini. Manajemen perusahaan ini mengeluarkan sebuah rapor. Rapor itu laporan keuangan tentang kondisi keuangan mereka, yaitu tadi laporan keuangan. Nah, pihak luar ini kan seperti kayak investor, bank, ataupun calon mitra bisnis tidak bisa langsung percaya begitu saja kan. Mengapa? Karena ada yang namanya asimetri informasi, di mana manajemen mengetahui jauh lebih banyak untuk seluk-beluknya mengenai kondisi internal perusahaan tersebut. Nah, mereka mungkin juga punya insentif untuk membuat laporan keuangan tersebut itu terlihat lebih bagus dari kenyataannya. Nah, disinilah ini peran auditor. Anggap saja ini auditor seorang wasit atau pemeriksa independen yang disewa oleh para pemegang saham untuk memverifikasi kebenaran laporan keuangan tersebut. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi, prosesnya ini sangat terstruktur. Nah, jadi prosesnya ini sangat terstruktur dan tidak sembarangan. Biasanya mengikuti 4 langkah utama. Yang pertama ini ada perencanaan, di mana audit ini mengenal dulu perusahaan yang akan diperiksanya. Terus memahami bisnisnya dan mengidentifikasi area mana yang paling beresiko. Kedua ini penilaian resiko, di mana auditor ini memetakan di mana saja sih potensi kebocoran atau kesalahan yang bisa terjadi. Yang ketiga ini pengujian di lapangan. Jadi auditor mengumpulkan bukti dan juga mengevaluasi bukti tersebut secara objektif. Caranya itu dengan memeriksa dokumen, mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga, terus melakukan pengecekan fisik aset dan mewawancarai staf. Yang terakhir itu yang keempat, pelaporan, di mana setelah semua bukti terkumpul, auditor mengeluarkan laporan audit yang berisi opini. Lanjut, selanjutnya ini selama menjalankan proses ini, auditor harus berpegang teguh pada beberapa prinsip fundamentalnya. Yang pertama ini ada independensi dan etika. Jadi auditor selama menjalankan proses tadi yang saya sebutkan itu, auditor harus berpegang teguh pada beberapa prinsip fundamental. Yang pertama ini ada independensi dan etika, yang dimana auditor harus benar-benar tidak memihak kepada pihak siapapun dan menjaga integritasnya. Dan pastinya jika tidak menjaga independensi, opininya ini tidak ada nilainya. Kedua, ada namanya skeptisme profesional, yang dimana sikap mental yang selalu waspada dan juga kritis
yang dimana itu bukan berarti curiga secara berlebihan, tapi lebih ke percaya tapi buktikan. Nah, sikap ini krusial. Kenapa? Karena untuk mencium adanya potensi kecurangan seperti yang gagal dilakukan dalam kasus skandal Garuda Indonesia. Nah, yang terakhir ini ada keyakinan yang memadai, bukan absolut. Nah, kenapa begitu? Jadi, audit tidak memeriksa 100% transaksi karena audit memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance, yang dimana bukan jaminan mutlak bahwa laporan keuangan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Nah, fokusnya ini merupakan kesalahan yang bersifat material, merupakan kesalahan yang besar untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Nah, jadi apa sih hasil akhirnya? Hasil akhirnya tadi itu merupakan opini audit yang bisa diibaratkan seperti nilai rapor. Yang pertama itu ada yang namanya wajar tanpa pengecualian, yang dimana nilai terbaik, artinya laporan keuangan dapat dipercaya. Yang kedua, wajar dengan pengecualian. Ini merupakan laporan keuangan secara umum itu bisa dipercaya, kecuali untuk beberapa hal spesifik yang diungkapkan auditor. Meskipun begitu, hasilnya tetap bagus. Yang ketiga ini ada tidak wajar, di mana laporan keuangan secara keseluruhan dianggap menyesatkan. Nah, yang terakhir ada namanya tidak memberikan pendapat. Kenapa ada seperti itu? Karena biasanya sih tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk diverifikasi, juga terus ruang lingkupnya sangat dibatasi oleh perusahaan dan masih banyak lainnya. Nah, jadi secara keseluruhan ini, auditing merupakan pilar fundamental yang menopang kepercayaan di pasar modal dengan adanya verifikasi dari pihak ketiga yang independen. Investor dan kreditor menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ekonominya. Nah, maka dari itu peran auditor ini disebut sebagai penjaga gerbang integritas informasi keuangan. Pertanyaan kedua, sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan audit menurut ISA dan manakah yang paling penting dari tahapan ISA tadi, ISA tersebut. Tahap pertama adalah penerimaan dan keberlanjutan perikatan. Nah, anggaplah ini sebagai gerbang atau filter kualitas paling awal. Nah, sebelum mulai, kantor akuntan publik atau KAP ini harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. Nah, di sini auditor secara kritis mengevaluasi integritas manajemen klien, di mana memastikan tim audit memiliki kompetensi yang cukup, terus juga yang terpenting ini menjaga independensi pastinya. Nah, keputusan yang salah di tahap ini bisa berakibat fatal bagi reputasi KAP. Gitu. Yang kedua ada di mana tahap ini merupakan fase intelektual. Jadi, di mana cetak biru atau arsitektur keseluruhan audit itu dirancang. Nah, auditor ini berusaha memahami bisnis klien secara mendalam, terus juga mengidentifikasinya, dan menilai di mana saja letak risiko salah saja yang material atau risk of material management misstatement. Nah, hasil dari tahap ini
yang menentukan strategi, juga fokus, dan juga intensitas audit selanjutnya. Yang ketiga ada respons terhadap risiko, di mana rencana yang sudah disusun dieksekusi di lapangan. Tim audit akan melaksanakan berbagai prosedur, seperti pengujian atas pengendalian internal klien dan pengujian substantif atas angka-angka di laporan keuangan. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai jawaban atas risiko yang telah diidentifikasi di sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi dan juga pelaporan, di mana merupakan puncak dari seluruh proses audit. Jadi auditor akan mengevaluasi semua bukti-bukti yang terkumpul, merumuskan opini audit, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar atau tidak wajar, atau wajar tanpa pengecualian, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan melalui laporan auditor independen. Nah, selanjutnya, menurut saya tahapan yang paling penting atau paling krusial itu ada di tahap perencanaan penilaian resiko. Kenapa? Pertama, sebagai fondasi strategis atau cetak biru audit, yang dimana merupakan fondasi strategis dari keseluruhan audit. Nah, coba bayangkan membangun sebuah gedung. Nah, sekokoh apapun gedung itu, dindingnya dan atapnya, jika fondasinya lemah, maka seluruh bangunannya akan runtuh begitu saja. Begitu pula di dalam audit. Jika auditor gagal mengidentifikasi sebuah resiko yang signifikan di tahap perencanaan, maka tidak akan ada prosedur audit yang dirancang untuk menangani resiko tersebut. Nah, akibatnya salah saji material yang terkait dengan resiko tersebut itu hampir pasti akan lolos dari deteksi dong. Nah, kegagalan di tahap ini menciptakan titik buta yang fatal. Kedua, karena menjamin efisiensi dan efektivitas sumber daya. Nah, jadi perencanaan yang baik memastikan efisiensi dan efektivitas. Nah, audit ini selalu dibatasi oleh sumber daya, waktu, personel, dan anggaran. Jadi, penilaian risiko yang cermat memungkinkan auditor untuk mengalokasikan sumber dayanya yang terbatas itu secara tepat gitu. Nah, jadi mau fokus ke area-area yang paling signifikan dan paling beresiko tinggi gitu. Ketiga ini sebagai garda terdepan deteksi kecurangan atau fraud. Nah, jadi pada garda terdepan dalam mendeteksi kecurangan. Kenapa? Sejarah telah membuktikan kegagalan audit terbesar seperti pada kasus Enron dan Wirecard bukan disebabkan oleh kesalahan teknis kecil saat pengujian, melainkan adanya oleh kegagalan fundamental dalam menilai risiko pada tahap awal. Maka dari itu, auditor pada kasus-kasus tersebut gagal bersikap skeptis dan tidak memahami substansi bisnis klien secara mendalam, sehingga skema fraud yang masif ternyata tidak teridentifikasi. Yang keempat ini momen kritis penerapan skeptisme profesional. Jadi skeptisme ini merupakan sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis.
di mana merupakan jiwa dari audit. Nah, di tahap inilah kerangka berpikir auditor ditetapkan. Di tahap ini juga sangat rentan terhadap bias kognitif seperti anchoring bias, merupakan terpaku pada informasi awal, terus confirmation bias juga cenderung mencari bukti yang mendukung keyakinan awal gitu. Nah, jika bias ini menginfeksi tahap perencanaan, maka seluruh arah audit akan keliru sejak awal. Produk terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan audit keuangan itu diatur di mana serta harus berisi apa saja. Ini saya akan jelaskan dalam 3 poin utama. Pertama, apa itu laporan audit dan tujuannya. Yang kedua itu mengatur standar di Indonesia. Terus ketiga, apa saja sih isi wajib dari laporan keuangan dan serta jenis-jenis kesimpulan yang bisa diberikan auditor. Pertama, apa itu laporan audit dan mengapa penting gitu. Coba bayangkan laporan audit seperti sebuah rapor untuk laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi rapor ini tidak diberikan oleh guru di sekolah, melainkan oleh seorang auditor independen yang profesional. Secara formal, laporan audit itu merupakan dokumen resmi yang menjadi media komunikasi utama dari seorang auditor kepada para pengguna laporan keuangan seperti investor, bank, dan pemegang saham. Nah, setelah auditor selesai memeriksa kesehatan laporan keuangan itu, maka laporan keuangan suatu perusahaan auditor ini akan menerbitkan laporan ini untuk menyampaikan kesimpulan profesional mereka gitu. Tujuan utamanya ini untuk meningkatkan tingkat kepercayaan, degree of confidence para pengguna laporan keuangan. Jadi laporan ini memberikan keyakinan bahwa angka-angka yang disajikan oleh manajemen perusahaan itu wajar, terus juga andal, dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di Indonesia ini SAK, itu standar akuntansi keuangan. Nah, jadi hal ini penting karena banyak sering adanya potensi benturan kepentingan antara manajemen yang membuat laporan dengan pihak luar yang menggunakannya untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, jadi laporan audit dari pihak ketiga yang independen inilah yang menjembatani kesenjangan informasi tersebut dan memberikan validasi yang objektif. Nah, poin kedua ini, siapa yang mengatur laporan audit di Indonesia? Jadi praktik audit di Indonesia ini tidak dilakukan sembarangan, tentu saja, tetapi diatur dalam sebuah kerangka kerja yang sangat jelas. Ada dua lembaga utama. Yang pertama itu ada Institut Akuntansi Publik Indonesia, IAPI. Nah, IAPI ini organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan publik di Indonesia. IAPI ini bertugas menyusun dan menerbitkan kitab suci bagi para auditor yang disebut SPAP, merupakan standar profesional akuntan publik, yang dimana untuk audit laporan keuangan. Bagian terpenting dari SPAP adalah SA atau standar audit. Nah,
Jadi wajib dipatuhi oleh semua auditor. Nah, standar ini juga sudah mengadopsi standar audit internasional atau ISA, sehingga kualitas audit di Indonesia setara dengan praktek global. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini sebagai lembaga pengawas negara. Berperannya ini mengawasi industri jasa keuangan seperti perbankan dan perusahaan terbuka. Nah, OJK memastikan perusahaan-perusahaan di bawah pengawasannya itu patuh pada aturan, juga termasuk kewajiban untuk laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Jadi bisa disimpulkan IAPI ini membuat aturannya yaitu standar profesional. Sementara OJK ini bertindak sebagai wasit yang memastikan aturan itu dipatuhi dan juga ditaati. Yang ketiga, apa saja sih isi laporan audit dan jenis opininya. Jadi struktur dari audit telah berevolusi menjadi lebih transparan dan mudah dipahami, terutama sejak berlakunya standar audit 700 revisi 2021. Yang dimana struktur laporan yang baru ini berisi, pertama ada opini auditor di bagian paling atas. Nah, perubahan ini merupakan hal yang paling signifikan. Kenapa? Karena kesimpulan atau opini auditor diletakkan di paragraf pertama. Jadi pengguna bisa langsung mengetahui hasilnya tanpa harus membaca seluruh laporan terlebih dahulu. Nah, kedua ada basis untuk opini. Jadi tepat di bawah opini ada penjelasan mengapa auditor memberikan opini tersebut. Nah, jadi bagian ini menjelaskan bahwa audit ini dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu standar audit, dan auditor bersikap independen. Selanjutnya ada hal audit utama atau key audit matters. Nah, jadi khusus untuk perusahaan publik ada bagian baru yang menarik. Jadi di sini auditor ini mengungkapkan area-area mana saja dalam audit yang dianggap paling signifikan atau yang paling berisiko tinggi gitu. Ini memberikan transparansi lebih mengenai fokus auditor selama proses audit. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, sisa laporan menjelaskan secara rinci apa yang menjadi tanggung jawab manajemennya, terus dalam menyusun laporan keuangan, dan apa saja sih tanggung jawab auditor dalam memeriksa. Selanjutnya ada jenis-jenis opini. Pertama itu ada wajar tanpa pengecualian, atau biasanya disebut juga opini tanpa modifikasi. Nah, jadi ini merupakan opini terbaik, yang berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan standar yang berlaku. Atau bisa disebut juga laporannya bersih gitu. Nah, selanjutnya ada opini modifikasi. Yang pertama itu qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian. Nah, jadi auditor menemukan ada salah satu material, tetapi dampaknya ini terbatas pada area tertentu. Nah, maka itu tidak merusak laporan keuangan secara menyeluruh gitu. Kalimat kuncinya ini adalah seperti menurut kami, kecuali untuk dampak dari hal. Nah, laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
Selanjutnya ada adverse opinion atau opini tidak wajar. Nah, ini adalah opini terburuk. Jadi auditor menyimpulkan bahwa kesalahan yang ditemukan sangat material, juga dampaknya begitu luas, pervasif. Nah, maka dari itu laporan keuangan secara keseluruhannya ini dianggap buruk, menyesatkan, dan tidak bisa diandalkan. Selanjutnya ada disqualified opinion. Disclaimer opinion. Yang dimana opini tidak menyatakan pendapat. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi hal ini terjadi ketika auditor tidak berhasil memperoleh bukti yang cukup untuk memberi opini. Biasanya sih karena ruang lingkup auditnya dibatasi, terus juga auditor pada dasarnya berkata kami tidak memberikan pendapat apapun. Apa saja? Anda adalah auditor dari KAP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, akun apakah yang paling beresiko pada proses audit tersebut? Jelaskan apakah resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi atas akun tersebut. Jadi, akun yang paling beresiko dalam audit Family Mart adalah persediaan serta akun terkaitnya, yaitu beban pokok penjualan, yang dimana kesalahan sekecil apapun pada akun tersebut akan berdampak langsung dengan material terhadap laba yang dilaporkan. Mengapa demikian? Karena Family Mart ini adalah perusahaan retail biasa, tetapi karena model bisnisnya unik, mereka yang merupakan hibrida antara manufaktur dan juga retail. Nah, kunci utamanya adalah fokus agresif mereka pada produk makanan dan minuman siap saji seperti Famiciki, Odeng, terus Famicafe yang merupakan menyumbang sekitar 50% dari total transaksi. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga memproduksi sendiri sebagian besar produksi F&B mereka di setiap gerainya. Nah, inilah yang menciptakan kompleksitas dan risiko yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita bedah untuk resikonya. Pertama, resiko bawaan atau inherent risk yang dinilai sangat tinggi. Nah, ini adalah resiko yang melekat secara alami pada bisnis Family Mart. Bahkan sebelum kita mempertimbangkan adanya pengendalian internal, ada 3 faktor utama. Yang pertama ini kompleksitas penilaian, yang dimana sangat sulit untuk menentukan harga pokok perolehan yang akurat untuk setiap potong ayam goreng atau secangkir kopi mereka. Proses ini menentukan alokasi biaya tidak langsung seperti sewa toko, juga listrik, dan sebagian gaji karyawan ke setiap produk. Nah, alokasi ini sifatnya sangat subjektif dan rentan terhadap kesalahan. Selanjutnya ada resiko kerusakan dan juga keuangan. Jadi produk F&B mereka memiliki umur simpan yang sangat pendek. Jadinya resiko rusak atau terbuangnya sangat tinggi juga. Ditambah lagi strategi inovasi menu yang cepat. Berarti bahan baku untuk menu lama beresiko menjadi usang dan tidak bisa dijual, yang memerlukan penghapusan nilai persediaan. Terus kerentanan terhadap kehilangan. Nah, kenapa? Produk retail, terutama yang kecil dan menarik, sangat rentan terhadap pencurian, kehilangan, atau
pilferage, baik oleh pelanggan ataupun karyawan. Studi pada industri sejenis menunjukkan ini adalah masalah yang lazim dan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Selanjutnya ada resiko pengendalian atau control risk yang juga dinilai tinggi. Nah, ini merupakan resiko bahwa sistem pengendalian internal yang dimiliki Family Mart gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan material pada akun persediaan. Resikonya tinggi karena yang pertama, operasi yang terdesentralisasi, di mana pengendalian harus diterapkan secara konsisten di ratusan gerai yang tersebar yang sangat luas itu, dan juga yang membuat pengawasan menjadi sangat sulit. Efektivitasnya ini sangat bergantung pada staf di masing-masing toko. Kedua itu potensi kelemahan di titik kritis. Jadi ada banyak titik lemah potensial dalam operasional harian, seperti proses penerimaan barang dari pemasok, terus juga konsistensi resep dan porsi dalam produk F&B, serta akurasi sistem kasir, point of sale. Kurangnya pemisahan tugas di toko kecil juga meningkatkan resiko. Yang ketiga ini tingkat perputaran karyawan, di mana industri retail ini dikenal memiliki tingkat perputaran karyawan yang sangat tinggi, yang didapat melemahkan efektivitas pengendalian karena staf baru mungkin kurang terlatih dan kurang jago. Yang ketiga ini resiko deteksi atau detection risk harus ditetapkan sangat rendah. Nah, ini merupakan resiko bahwa kita sebagai auditor gagal mendeteksi adanya salah saji material. Berdasarkan model resiko audit, karena gabungan resiko bawaan dan resiko pengendalian sangat tinggi, maka kita harus menetapkan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima menjadi sangat rendah. Jadi apa artinya sih dalam praktik? Berarti kita tidak bisa terlalu mengendalikan pengendalian internal klien. Kita harus melakukan prosedur audit substansif yang sangat ekstensif dan mendalam. Contohnya itu hadir secara fisik untuk mengobservasi perhitungan stok. Itu stop up 6 di banyak lokasi toko dan juga gudang. Terus juga ada melakukan pengujian yang sangat terperinci terhadap kalkulasi biaya produk F&B dan alokasi overheadnya. Terus juga mengevaluasi secara kritis untuk asumsi manajemen dalam menentukan penyisihan untuk persediaan yang usang atau rusak. Jadi fokus kita harus tertuju pada persediaan karena sifat bisnis Family Mart ini yang unik. Resiko yang tinggi pada akun ini menuntut untuk kita untuk menerapkan skeptisme profesional, terus juga melakukan prosedur audit yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa nilai persediaan dan laba yang dilaporkan tidak salah saji secara material. Sebagai auditor, tentunya harus memegang teguh dan konsisten menerapkan kode etik profesi auditor. Sebutkan prinsip kode etik yang Anda ketahui dan kode etik apakah yang banyak dilanggar oleh auditor. Berikan contoh atau faktanya. Seorang auditor profesional tidak bekerja tanpa kompas. Mereka dipandu oleh 5 prinsip dasar etika yang diadopsi secara global. Ini adalah pilar-pilar yang menopang seluruh profesi mereka. Yang pertama itu ada integritas. Terus sederhananya ini adalah kewajiban untuk bersikap jujur dan lugas. Tidak ada area abu-abu, auditor tidak boleh terikat dengan laporan yang menyesatkan. Terus yang kedua ada objektivitas, di mana kemampuan untuk membuat keputusan profesional tanpa dipengaruhi oleh bias, konflik kepentingan, dan juga tekanan dari pihak lain. Keputusan itu harus murni berdasarkan bukti.
ketiga itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana auditor memiliki keahlian yang mumpuni, terus belajar, terus juga bekerja dengan teliti sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Lalu keempat itu kerahasiaan. Mereka adalah penjaga rahasia informasi keuangan klien, di mana informasi ini tidak boleh bocor atau digunakan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada perilaku profesional, di mana ini merupakan kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan, serta untuk menghindari tindakan apapun yang dapat mencoreng dari nama baik profesi. Nah, 5 pilar inilah yang seharusnya menjadi jaminan bahwa output seorang auditor dapat dipercaya sepenuhnya oleh publik. Prinsip mana yang paling sering dilanggar? Jadi sayangnya idealitanya ini seringkali berbenturan dengan realita. Jadi dari berbagai skandal keuangan yang terjadi di Indonesia, ada sebuah pola keuangan yang sangat jelas. Dua pilar yang paling fundamental itu integritas juga objektivitas adalah yang paling sering runtuh. Pelanggaran ini seringkali dimulai dari hilangnya objektivitas. Ketika seorang auditor mulai terpengaruh oleh kepentingan klien ataupun tekanan lain, maka integritas juga kejujurannya hampir pasti akan ikut goyah. Nah, hal inilah bukan lagi soal salah hitung, tapi sudah masuk ke ranah kompromi terhadap kebenaran. Nah, untuk kasus nyatanya ini, pertama ada kasus PT Garuda Indonesia yang terjadi di 2018. Sebuah perusahaan yang seharusnya merugi besar tiba-tiba melaporkan laba. Loh, gimana tuh? Dengan menerapkan pendapatan dari perjanjian jangka panjang yang uangnya bahkan belum diterima. Auditor yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian ini dinilai gagal menerapkan skeptisme profesional dan tunduk pada keinginan manajemen. Lalu ada juga kasus PT Asuransi Jiwasraya. Nah, ini adalah skandal yang lebih dalam, di mana praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing terjadi selama bertahun-tahun untuk menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya sudah bangkrut. Jadi auditor baik internal maupun eksternal selama bertahun-tahun gagal mengungkap borok yang ini. Jadi yang pada akhirnya merugikan negara hingga triliun rupiah. Kasus-kasus ini merupakan bukti nyata bagaimana pelanggaran etika bisa berdampak destruktif. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa seorang profesional yang terlatih bisa melakukan pelanggaran ini? Nah, jawabannya memang tidak sesederhana itu. Pelanggaran etika jarang terjadi karena satu individu jahat, melainkan karena adanya tekanan sistematik yang saya jelaskan dari 3 sudut. Pertama, ada tekanan ekonomi, merupakan tekanan yang paling kuat. Jadi klien adalah pihak yang membayar jasa audit. Ada ancaman baik tersirat maupun tersurat, juga auditor terlalu keras untuk melaporkan temuan negatif. Mereka bisa kehilangan klien tersebut. Nah, ini yang menciptakan dilema antara mempertahankan independensi atau mempertahankan bisnis. Terus yang kedua, lemahnya penegakan sanksi. Jadi sanksi yang diberikan kepada pelanggar tidak cukup tegas dan juga tidak memberikan efek yang jerak. Nah, makanya pelanggaran etika akan dianggap sebagai risiko yang bisa diterima. Pengawasan yang lama menciptakan peluang bagi perilaku oportunistik. Yang terakhir ini tekanan sosial dan kedekatan. Jadi hubungan yang terjalin terlalu lama dan terlalu dekat antara auditor dengan klien dapat mengikis skeptisme, muncul rasa tidak enak atau simpati yang berlebihan, yang pada akhirnya mengalahkan objektivitas profesional. Nah,
Lalu apa yang harus dilakukan sih? Memulihkan dan menjaga kepercayaan publik adalah tanggung jawab seluruh ekosistem. Pertama, bagi regulator OJK dan PPPK Kemenkeu. Jadi pengawasan harus terus diperketat dan penegakan sanksi harus tegas, konsisten, juga transparan untuk menciptakan efek yang sangat cerah. Terus bagi perusahaan, perkuat tata kelola perusahaan, good corporate governance, komite audit harus menjadi benteng pertahanan. Jadi pertahanan pertama yang independen dan kompeten, bukan sekadar hanya formalitas saja. Terus bagi profesional auditor sendiri, jadi budaya etis harus dibangun dari dalam. Kepentingan di kantor akuntan publik harus memberikan contoh tone at the top bahwa integritas tidak bisa ditawar. Jadi pada akhirnya kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bisa dibeli ataupun diminta. Nah, kepercayaan harus diraih dan juga harus dijaga di setiap hari melalui setiap laporan yang diterbitkan dengan integritas ataupun tanpa kompromi. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.